Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kita hidup dalam kesia-siaan, dalam sesuatu yang tidak berarti. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada kita Rasul, bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Penyayang kepada kita. Dan bukti kasih sayang Allah yang terbesar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada kita Rasul. Sebagaimana juga di surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul yang berasal dari dirimu sendiri, maksudnya dari kalangan manusia. Sangat berat dia rasakan penderitaanmu, sangat menginginkan kebaikan, hidayah dan keimanan bagimu, dan terhadap orang-orang yang beriman beliau penyayang lagi pengasih. Jadi Allah utus kepada kita seorang rasul yang penyayang, yang sangat menginginkan kebaikan untuk kita, agar kita tidak hidup dalam kesia-siaan. Rasul ini datang untuk mengajarkan kepada kita bagaimana hidup yang benar sebagaimana yang Allah inginkan. Dan setiap umat Allah utus Rasul, dan tujuan utama Rasul ini adalah mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah dan melarang peribadahan kepada selain Allah. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang Rasul. Setiap Rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut, jauhilah semua yang disembah atau dituhankan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu pula Allah mengutus para nabi dan rasul untuk mengajari manusia bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para rasul telah melakukan tugas mereka dengan cara yang terbaik. Oleh karena itu, penulis rahimahullah menegaskan, faman ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa yang menaati rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pasti masuk surga. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah telah menetapkan menaati Rasul ini adalah pintu hidayah. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke-54, wa in tuti'uhu tahtadu. Apabila kalian menaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Begitu pula Allah tetapkan menaati Rasul adalah jalan meraih kasih sayang Allah. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 132, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul agar kamu mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula cinta dan ampunan Allah telah Allah tetapkan hanya bisa diraih dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barulah Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti masuk surga, karena menaati beliau adalah jalan meraih hidayah, menggapai kasih sayang Allah serta cinta dan ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Syekh, wa man asahu dakhalan nar. Dan barang siapa yang menentang Rasul ini, maka dia pasti masuk neraka. Sebagaimana Allah ingatkan dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat An-Nur ayat ke-63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah, yaitu akan tersesat di muka bumi serta ditimpa azab yang pedih. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Beliau ditanya, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Qala, maka beliau bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Barang siapa yang menaatiku, dialah yang akan masuk surga, dan barang siapa yang menentangku, dialah yang akan masuk neraka. Dalam riwayat yang lain, wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang menentangku, dialah yang enggan masuk surga. Al-Amwa menemani ibadahmu juga hijrahmu.